teman-teman, kami dari mahasiswa Universitas Evarina, Prodi PGSD semester 1. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar ilmu pendidikan yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Melissa Nur Asima Sidabutar SPD MPD dengan judul Permasalahan Pokok Pendidikan di Indonesia. That's the way every day goes. Selamat pagi untuk kita semua. Kami dari Universitas Evarina Pematang Siantar, Prodi PGSD semester 1. Di sini kita akan membahas mengenai pokok-pokok permasalahan pendidikan di Indonesia. Adapun yang kita bahas mengenai pokok-pokok permasalahan tersebut ialah 1. Masalah pemerataan pendidikan, 2. Masalah mutu pendidikan, 3. Masalah efisiensi pendidikan, 4. Masalah relevansi pendidikan, dan yang kelima, faktor yang mempengaruhi masalah perkembangan pendidikan. Baiklah, marilah kita simak bersama penjelasannya. Yang pertama, masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Masalah pemerataan pendidikan timbul apabila masih banyak warga negara, khususnya anak usia sekolah dasar, yang tidak dapat ditampung di dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Pada masa awalnya di tanah air kita, pemerataan pendidikan itu telah dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 sebagai dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Yang kedua adalah masalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Penetapan mutu hasil pendidikan pertama kali dilakukan oleh lembaga penghasil sebagai produsen tenaga terhadap calon luaran dengan sistem sertifikasi. Jadi, mutu pendidikan pada akhirnya dilihat pada kualitas keluarannya. Jika tujuan pendidikan nasional dijadikan kriteria, maka pertanyaannya adalah, apakah keluaran dari suatu sistem pendidikan menjadi pribadi yang bertakwa, mandiri dan berkarya, anggota masyarakat yang sosial dan bertanggung jawab, warga negara yang cinta kepada tanah air dan memiliki rasa kesetiakawanan yang sosial. Beberapa masalah efisiensi pendidikan yang penting ialah bagaimana tenaga kependidikan difungsikan. Yang kedua, bagaimana prasarana dan sarana pendidikan digunakan. Yang ketiga, bagaimana pendidikan diselenggarakan. Masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga masalah ini meliputi pengangkatan, penempatan, dan pengembangan masalah. Pengangkatan terletak pada kesenjangan antara stok yang tersedia dengan jatah pengangkatan yang sangat terbatas. Pada masa 5 tahun terakhir ini, jatah pengangkatan setiap tahunnya hanya sekitar 20% dari kebutuhan tenaga di lapangan. Masalah penempatan guru, khususnya guru bidang. Penempatan studi sering mengalami kepincangan, tidak disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, khususnya pada saat menyongsong hadirnya kurikulum baru. Yang masalah efisiensi dalam penggunaan prasarana dan sarana pendidikan yang tidak efisien bisa terjadi antara lain sebagai akibat kurang matangnya perencanaan dan sering juga karena perubahan kurikulum. Selanjutnya yang keempat ada masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
yaitu masalah-masalah seperti yang digambarkan dalam Rumusan Tujuan Pendidikan Nasional. Luaran pendidikan diharapkan dapat mengisi semua sektor pembangunan yang beraneka ragam, seperti sektor produksi, sektor jasa, dan lain-lain, baik dari segi jumlah maupun dari segi kualitas. Jika sistem pendidikan menghasilkan luaran yang dapat mengisi semua sektor pembangunan, baik yang aktual atau yang tersedia maupun yang potensial, dengan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh lapangan kerja, maka relevansi pendidikan dianggap tinggi. Nah, selanjutnya, faktor yang mempengaruhi masalah perkembangan pendidikan. Yang pertama, perkembangan iptek dan seni. Terdapat hubungan yang erat antara pendidikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai contoh, betapa eratnya hubungan antara pendidikan dan iptek itu, misalnya sering suatu teknologi baru yang digunakan dalam suatu proses produksi menimbulkan kondisi ekonomi sosial baru lantaran perubahan persyaratan kerja dan mungkin juga penguraian jumlah tenaga kerja atau jam kerja, kebutuhan bahan-bahan baru, sistem pelayanan baru, sampai kepada berkembangnya gaya hidup baru. Kondisi tersebut minimal dapat mempengaruhi perubahan isi pendidikan dan metodenya. Bahkan, mungkin rumusan baru tunjangan pendidikan, otomatis juga sarana penunjangnya seperti sarana laboratorium dan ketenangan. Semua perubahan tersebut tentu membawa masalah dalam skala nasional yang tidak sedikit memakan biaya. Lalu, dilihat dari segi tujuan pendidikan, yaitu terbentuknya manusia seutuhnya, aktivitas kesenian mempunyai andil yang besar karena dapat mengisi pengembangan dominan efektif manusia, khususnya emosi yang positif dan konstruktif, serta keterampilan di samping dominan kognitif yang sudah digarap melalui program atau bidang studi yang lain. Lalu yang kedua, laju pertumbuhan penduduk. Nah, dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka penyediaan prasarana dan sarana pendidikan, serta komponen penunjang terselenggaranya pendidikan harus ditambah. Dan ini berarti beban pembangunan nasional menjadi bertambah. Penyebaran penduduk di seluruh pelosok tanah air tidak merata. Ada daerah yang padat penduduk, terutama di kota-kota besar, dan daerah yang penduduknya jarang, yaitu di daerah pedalaman, khususnya di daerah terpencil yang berlokasi di pegunungan dan di pulau-pulau. Sebaran penduduk seperti digambarkan itu menimbulkan kesulitan dalam penyediaan sarana pendidikan. Sebagai contoh adalah dibangunnya SD kecil untuk melayani kebutuhan akan pendidikan di daerah terpencil. Lalu yang ketiga, aspirasi masyarakat. Orang mulai melihat bahwa untuk dapat hidup yang lebih layak dan sehat, harus ada pekerjaan tetap yang menopang, dan pendidikan memberi jaminan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan menetap itu. Pendidikan dianggap memberikan jaminan bagi peningkatan taraf hidup dan pendidikan di tangga sosial. Sebagai akibat dari meningkatnya aspirasi terhadap pendidikan, maka orang tua mendorong anaknya untuk bersekolah, agar nantinya anak-anaknya memperoleh pekerjaan yang lebih baik daripada orang tuanya sendiri. Lalu yang terakhir, keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Keterbelakangan budaya adalah suatu istilah yang diberikan oleh sekelompok masyarakat yang menganggap dirinya sudah maju kepada masyarakat lain pendukung suatu budaya. Bagi masyarakat pendukung budaya, kebudayaannya pasti dipandang sebagai sesuatu yang bernilai dan baik. Terlepas dari kenyataan,
apakah kebudayaannya tersebut tradisional atau sudah ketinggalan zaman. Karena itu, penilaian dari masyarakat luar itu dianggap subjektif. Semestinya, masyarakat luar itu bukan harus menilainya, melainkan hanya melihat bagaimana kesesuaian kebudayaan tersebut dengan tuntunan zaman. Jika sesuai, dikatakan maju, dan jika tidak sesuai, lalu dikatakan terbelakang. Nah, jadi kesimpulan kami tentang permasalahan pokok pendidikan di Indonesia saat ini adalah bahwa pendidikan kita belum atau kurang merata, mutunya masih rendah, dan ada kemungkinan akan semakin rendah atau menurun. Di samping itu, kurang efisien dan efektif, serta relevansinya masih perlu ditingkatkan. Nah, demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Sedikit atau banyaknya materi yang kami sampaikan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Tear